Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Sirasir dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut 4 tanda bahwa dirimu sudah bertemu dengan jodohmu yang Allah pilihkan atau yang Allah inginkan. Untuk lebih jelasnya, simak dan tonton video ini sampai akhir agar dirimu tidak salah paham. Sekian dan terima kasih. Bagaimana jika sebenarnya kamu sudah pernah bertemu dengan seseorang yang Allah tulis untukmu tapi kamu bahkan belum menyadarinya? Mungkin dia adalah seseorang yang membuat hatimu terasa lebih tenang tanpa perlu banyak bicara. Mungkin dia adalah seseorang yang mengingatkanmu pada Allah tanpa harus berceramah. Atau mungkin dia adalah seseorang yang pernah disebut keluargamu sekali, lalu kamu abaikan begitu saja. Setiap orang sering bertanya, bagaimana aku tahu kalau dia adalah orang yang tepat? Tapi pertanyaan yang lebih dalam seharusnya adalah, bagaimana Allah menyingkapkannya untukku? Karena pernikahan dalam Islam bukan sekadar sebuah akad, ia adalah tanda. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram di sisinya. Kenyataannya, kamu tidak akan menemukan jodohmu dengan cara yang dunia ajarkan. Bukan dengan menggeser layar, bukan dengan menggulir media sosial, dan bukan dengan mengejar siapapun. Dalam Islam, caranya berbeda. Allah menyingkapkannya lewat ujian yang mengasah kesabaranmu, membentuk hatimu, dan mengingatkanmu bahwa cinta sejati bukan ditemukan, tapi ditulis. Pertama, keselarasan dalam iman dan nilai hidup. Salah satu cara Allah menyingkapkan siapa jodohmu adalah melalui kesesuaian dalam nilai dan iman. Dan mari kita perjelas, ini bukan sekadar kita sama-sama suka jalan-jalan atau kita suka film yang sama. Bukan, itu hanya di permukaan. Yang lebih penting adalah, apakah ia memandang hidup melalui lensa yang sama denganmu? Apakah tujuannya searah dengan tujuanmu menuju Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Artinya penyaring pertama adalah agama, tapi perjalanan tidak berhenti di situ karena kehidupan nyata lebih luas dari sekadar daftar syarat. Psikologi modern pun berkata serupa. Sebuah hubungan bertahan bukan karena kegembiraan yang tak henti, melainkan karena nilai-nilai yang sama. Jika kamu rajin salat subuh dan dia tak peduli, perbedaan itu akan tumbuh. Jika kamu mencintai kesederhanaan tapi dia terobsesi pada kemewahan, perbedaan itu akan semakin besar. Awalnya kamu mungkin mengabaikannya, tapi kelak retak kecil itu bisa menjadi celah yang memisahkan segalanya. Bayangkan membangun rumah dengan 2 rancangan berbeda. Kamu boleh mendekorasinya sesuka hati, tapi jika pondasinya tak sama, cepat atau lambat dindingnya akan runtuh. Wajah akan memudar, kegembiraan sesaat akan hilang, namun nilai-nilai hidup akan tetap bertahan. Jadi, jangan hanya bertanya, apakah aku menyukainya? Tanyakan juga, apakah dia berjalan di jalan yang sama denganku? Apakah dia akan menuntunku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkan? Karena jika arahmu dan arahnya tak sejalan hari ini, pernikahan tidak akan secara ajaib membuatnya sejalan nanti. Namun, ketika nilai-nilai itu selaras, ketika iman, visi, dan tujuan saling berpadu, semuanya terasa berbeda. Percakapan mengalir alami. Perdebatan tak lagi terasa seperti perang.
bahkan diam pun terasa aman. Kedua, ketenangan dan ketenteraman. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuat duniamu terasa lebih bising? Setelah berbicara dengannya, pikiranmu tak berhenti berputar. Kamu mengulang setiap kalimat dalam kepala, mencari jawaban yang sempurna seperti sedang ujian. Kamu berkata selamat malam, tapi dadamu justru terasa berat. Lalu, ada jenis yang lain. Seseorang yang setelah kamu berbicara dengannya, bahumu terasa lebih ringan. Napasmu menjadi teratur. Kamu tidak merasa perlu menjadi orang lain. Kamu hanya merasa baik-baik saja. Dan baik-baik saja itu bukan hal kecil. Allah menyebutnya sebagai tanda agar kamu merasa tentram di sisinya. Ketenteraman, bukan kekacauan. Itulah yang membedakan hubungan yang menenangkan dari yang melelahkan. Yang benar-benar ditulis Allah untukmu tidak membuat jiwamu gaduh, tapi membuat hatimu diam dalam ketenangan yang suci. Kamu bisa mengenalinya bukan dari hal-hal yang penuh euforia, tapi dari hal-hal yang tenang sederhana, yang keindahannya tak bisa dipalsukan oleh dunia. Setelah berbicara dengannya, hatimu terasa lebih damai. Kamu menunaikan sholat Isya dengan khusyuk, tidurmu teratur, dan saat bangun hatimu terasa ringan, tanpa kabut rasa bersalah yang menggantung di dada. Tidak ada rahasia yang disembunyikan, tidak ada manipulasi yang halus, tidak ada pesan larut malam yang memintamu untuk melanggar batas yang telah kamu jaga karena Allah. Dan ketika kamu berbagi sesuatu yang rapuh, mereka tidak mengubahnya menjadi senjata. Mereka menjaganya seperti sebuah amanah. Mereka menuntunmu kembali pada Allah tanpa perlu berceramah, tanpa pura-pura, tanpa permainan. Hanya dua jiwa yang saling jujur dengan adab dan keikhlasan. Namun disinilah banyak dari kita keliru. Kita sering salah mengira intensitas sebagai cinta. Gelisah di perut kita sebut getaran cinta. Cemas yang terus-menerus kita namai chemistry. Padahal bukan itu tandanya. Cinta sejati bukan tentang intensitas, tapi tentang kasih sayang dan ketenangan yang konsisten. Yang salah akan membuat hidupmu bising, seperti rumah yang tak pernah tenang, tapi yang tepat akan menjadikan hatimu ruangan yang lebih sunyi, lebih damai. Setelah kamu berbicara dengan seseorang, jangan langsung mencari atau menganalisis. Cukup perhatikan, apakah salatmu setelah itu terasa lebih khusyuk atau justru berantakan? Apakah dadamu terasa lapang atau semakin sesak? Apakah kamu terdorong untuk membuka mushaf atau justru mencari lebih banyak distraksi? Karena ketenangan yang datang dari Allah tidak butuh gelap untuk bertahan. Jika rasa damai itu hanya bisa hidup di jam 2 pagi, hanya ketika tak ada yang tahu, itu bukan sakinah, itu hanya hitungan mundur menuju penyesalan. Tapi jika ketenangan itu tumbuh bersama batas yang kamu jaga, jika ia hidup di bawah cahaya dan berdiri tegak di hadapan keluarga, itulah yang berbeda. Itulah cinta yang tidak perlu dikejar. Itulah cinta yang kamu kenali, bukan yang kamu takuti kehilangan. Karena ketika Allah menulis seseorang untukmu, cinta itu tidak akan menyeretmu jauh darinya agar bisa bertahan. Justru cinta itu akan membawamu kembali kepadanya. Perlahan, tenang, seperti jangkar yang menahan hatimu agar tidak hanyut. Ketiga, ujian antara pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Bagian tersulit dari perjalanan ini adalah ujian emosi. Kamu merasa telah menemukan orang yang tepat. Segalanya berjalan indah hingga tiba-tiba satu pintu tertutup. Orang tuamu menolak, percakapan berhenti, sesuatu yang tak kamu duga menghalangi langkah. Dan kamu merasa seolah Allah menarikmu kembali ke titik awal. Lalu, tanpa diduga, pintu lain terbuka. Seseorang baru muncul. Lamaran datang dari arah yang sama sekali tak kamu perkirakan. Hati pun seperti ditarik di antara harapan dan kekecewaan.
antara sabar dan lelah. Siklus itu terbuka, tertutup, terbuka lagi, terus berulang, dan tidak ada yang lebih menguji hati daripada itu. Namun ingatlah, tidak setiap pintu yang tertutup berarti penolakan. Terkadang itu adalah perlindungan. Terkadang Allah sedang menjauhkanmu dari bahaya yang belum kamu lihat, agar Dia bisa menuntunmu pada sesuatu yang sudah tertulis untukmu. Dan tidak setiap pintu yang terbuka berarti itu tujuan akhir. Kadang Allah hanya ingin mengajarkanmu kesabaran, mengujimu apakah kamu tetap menjaga batas, dan memilih percaya kepadanya daripada terburu-buru mengikuti nafsu hatimu. Irama buka tutup itu melelahkan. Ia menguras emosi, membuatmu ingin menyerah. Tapi disitulah letak tanda yang paling lembut, bahwa Allah masih bekerja dalam prosesmu. Sebab seseorang yang benar-benar ditulis Allah untukmu tidak akan menuntut pengejaran rahasia tanpa akhir, tidak akan membuatmu hancur berulang kali hanya agar dia tetap tinggal. Yang ditulis oleh Allah akan tetap bertahan bahkan setelah badai ujian mereda. Jadi ketika kamu berada di tengah badai itu, antara pintu yang terbuka dan yang tertutup, jangan hanya bertanya, "Mengapa aku ya Allah?" Tanyakan juga, "Apa yang sedang Engkau ajarkan kepadaku melalui jeda ini?" Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apa yang sedang Allah lindungi dariku? Karena terkadang penundaan dan jalan berliku yang kita keluhkan justru adalah tanda-tanda halus yang sedang menuntun kita menuju seseorang yang sudah Allah tulis sejak awal untuk kita. Tanda keempat, ujian refleksi melalui orang lain. Kadang ujian terberat bukan yang datang dari dalam diri, tapi dari luar, dari suara-suara yang tidak ingin kita dengar. Kamu merasa yakin Dialah orangnya. Kamu sudah berdoa, kamu sudah merasakan tenang, kamu bahkan sudah melewati pintu yang terbuka dan tertutup. Lalu tiba-tiba seseorang yang kamu cintai berkata, "Ada yang terasa tidak benar." Ibumu berkata hatinya tidak tenang. Sahabat terdekat menatap matamu dan berkata, "Kamu bukan dirimu yang dulu." Bahkan paman yang jarang ikut campur mendadak memperingatkan tentang sesuatu yang tidak kamu sadari. Dan itu menyakitkan, karena terasa seperti mereka sedang merobek satu-satunya harapan yang kamu genggam. Lalu kamu mulai bingung, apakah harus mendengarkan atau menutup telinga? Karena jauh di dalam hati kamu mungkin sudah tahu, terkadang cinta bisa membuatmu buta. Kamu mulai membenarkan tanda bahaya yang dulu kamu janji akan hindari. Kamu menutupi hal-hal yang dulu kamu sebut haram. Kamu terus berkata pada orang lain, "Kalian tidak mengerti, kali ini berbeda." Tapi mungkin justru mereka mengerti. Mungkin Allah sedang menunjukkan kebenaran melalui mereka karena kamu sudah terlalu dalam untuk melihatnya sendiri. Ujian ini bukan soal logika, ini ujian emosi. Kamu ingin percaya pada hatimu, tapi cermin-cermin yang Allah kirim, orang-orang yang benar-benar mencintaimu, memantulkan sesuatu yang berbeda, dan itu menyakitkan karena jika kamu mendengarkan mereka, mungkin kamu harus melepaskan. Tapi jika kamu mengabaikannya, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Inilah kenyataannya. Jika 3 orang yang benar-benar peduli padamu, yang takut kepada Allah, yang pernah melihatmu tumbuh, yang pernah menarikmu keluar dari kesalahan sebelumnya, semuanya berkata hal yang sama, maka itu bukan sekadar pendapat, itu adalah perlindungan dari Allah. Dan jika 3 orang yang sama itu melihat kedamaian dalam dirimu, melihat perubahan dan pertumbuhan yang nyata, maka mungkin itu adalah konfirmasi dari Allah. Ujian ini adalah ujian kerendahan hati. Mampukah kamu menurunkan egomu,
Cukup lama agar kebenaran bisa sampai kepadamu melalui suara orang lain, karena terkadang Allah menyingkap siapa jodohmu, bukan dari apa yang kamu rasakan di dalam, tapi dari apa yang orang-orang yang mencintaimu lihat di luar. Mungkin saat mendengarkan semua ini kamu berpikir, tidak ada satupun tanda itu yang aku alami. Atau justru sebaliknya, kami sudah melewati batas yang seharusnya tidak kami langgar. Apakah itu berarti Allah tidak akan menulis siapapun untukku? Itulah ujian tersembunyi di akhir setiap nasihat, ujian harapan. Setan suka memelintir perasaan itu menjadi keputusasaan. Ia berbisik, kamu sudah gagal, kamu kehilangan kesempatan. Kamu tidak cukup suci untuk mendapatkan pasangan yang baik. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup pintunya untukmu. Tidak sekalipun, jika kamu belum melihat tandanya, itu bukan berarti Allah melupakanmu. Mungkin Dia masih melindungimu. Jika kamu pernah terjatuh ke dalam dosa, itu tidak berarti kamu tidak layak. Itu hanya berarti kamu punya kesempatan baru untuk kembali, untuk memperbaiki langkah, dan memulai dengan hati yang lebih bersih hari ini. Setiap taubat adalah awal yang baru. Setiap doa adalah pintu yang kembali terbuka. Jangan ukur dirimu dengan waktu. Jangan bandingkan dirimu dengan siapa yang sudah menikah lebih dulu. Satu-satunya ukuran yang benar adalah ini. Apakah kamu masih kembali kepada Allah? Jika jawabannya iya, maka kamu tidak terlambat, tidak tersesat, dan tidak tanpa harapan. Kamu berada tepat di tempat di mana Allah ingin kamu memulai kembali. Pada akhirnya, semua tanda ini bukanlah kebetulan. Inilah cara Allah berbicara padamu. Terkadang lembut, terkadang menyakitkan, terkadang lebih lama dari yang kamu harapkan. Tapi selalu dengan hikmah. Maka jangan tinggalkan perenungan ini dengan rasa takut, tapi dengan kepercayaan. Percayalah, setiap pintu yang tertutup adalah bentuk perlindungan. Setiap penundaan adalah bagian dari waktu yang tepat. Dan ketika Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar untukmu, Dia akan membuatnya lebih jelas daripada yang kamu duga. Karena orang yang benar-benar ditulis oleh Allah untukmu tidak akan menyeretmu jauh darinya agar bisa bertahan, melainkan akan membawamu semakin dekat kepadanya, langkah demi langkah, doa demi doa, tahun demi tahun. Semoga Allah memberi ketenangan dalam hatimu, kejelasan dalam langkahmu, dan pasangan yang soleh yang menjadi sumber rahmat, bukan luka. Amin. Dan jika kamu mendengarkan sampai akhir, tulislah di kolom komentar, semoga Allah memberkahi kita semua dengan pasangan yang soleh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena mungkin seseorang di luar sana sedang sangat membutuhkan pengingat ini hari ini.